Magister Energi 18, total 102. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro menerima mahasiswa baru untuk 2 periode, yaitu semester gasal dan semester genap. Demikian laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa. Iya. Tapi kalau udah S3 nggak bisa, karena yang namanya jurnal, misalkan kalau Anda by course, itu dua-duanya nama pertama, ya, nggak bisa nama kedua, gitu ya. Nama kedua sudah dosen yang nulis ya, Anda jadi nama kedua. Yang punya doktor nanti dosennya lagi gitu ya, doktor. Apa itu saya bikinkan mahasiswa, ya, banyak. Anaknya masih kecil, sekarang kesempatan S3. Dan ujungnya Pak, yang anaknya sudah gede SMP SMA, mumpung anak saya SMP SMA sudah punya tanggung jawab sendiri, sekarang saya punya waktu untuk S3. Ini semuanya. Bayangkan, mau hidup nyaman harus nunggu pensiun. Ini udah di video. Tentukan berapa sampel dari sekian populasi itu ada rumusnya, ya. Kemudian terkait bahan penelitian, misalkan ini bahan penelitiannya itu objeknya gitu ya. Misalkan perguruan tinggi dari swasta berapa, dari perguruan tinggi berapa, dan seterusnya ya. Ya ini tergantung dari topik yang Bapak Ibu ambil. Nah ini yang tadi saya sampaikan, contoh dari kerangka sistem informasi yang dibuat dalam bentuk diagram IPO. IPO itu input proses output atau masukan proses keluaran, bukan initial public offering ya. Itu untuk penawaran saham perdana. Jadi Anda bisa lihat ya ini datanya apa saja, kemudian nanti masuk ke proses
kemudian prosesnya isinya apa saja, terakhir menjadi keluaran. Keluaran itu bisa termasuk suggestion, saran, termasuk hasil pemilihan, termasuk hasil perankingan, termasuk apa macam-macam ya. Nah, diharapkan mahasiswa bisa juga meramu seperti ini. Saat kita bisa membuat kerangka sistem informasi yang bagus, kita diharapkan atau kemungkinan besar bisa menjawab apa sih yang akan Anda lakukan. Ini bercerita tentang penelitian dari awal sampai akhir. Masukannya apa? Diolah ini jadi apa, ini jadi apa. Kemudian setelah itu hasil akhirnya buat apa. Harusnya klop ya antara masukannya yang belum terolah kemudian menjadi terolah, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi user, bagi pengguna atau siapapun dia ya. Ini contoh yang lebih bagus lagi ya tentang kerangka sistem informasi. Dikasih warna boleh, tidak juga boleh ya. Masukannya ada 3, tidak saya bacakan ya. Kemudian prosesnya mencabang menjadi penanganan data tidak seimbang, penilaian kota pintar. Hasilnya itu adalah hasil penilaian kota pintar yang isinya pengelompokan atau ranking. Hasil kinerja diukur dengan confusion matrix. Halo, ada apa itu? Ya, baik. Mungkin nanti kita selesai jam 4 ya, Bapak Ibu ya. Nggak usah Siap. lama-lama. Ada yang nggak setuju? Ada yang setuju nggak ya? Ini maksudnya saya sudah 4 kali ngajar ini ya. Dari pagi, berdiri, terus selang 10 menit lagi ngajar lagi. Kemudian habis zuhur ngajar lagi. Ini terakhir ini ya. Ya, baik. Kemudian contoh tahapan penelitian. Ini kan masuk juga dalam metodologi penelitian. Atau juga ada menyebut sebagai langkah-langkah penelitian. Itu sasa ya, sama saja. Miwon, sami mawon. Nah, tahapan bisa digambarkan di sini misalkan ya dalam bentuk apa ini ya, flowchart atau dalam bentuk diagram alir ya. Cuma ini flowchart tidak menggunakan apa gambar flowchart yang sebenarnya ya. Ya kan ada gambar seperti ini, ada gambar nanti seperti ini ya. Pak bebas saja ya. Ada yang pakai gambar diagram blok ya boleh aja kan, ini tidak memperlihatkan input atau apa, tapi keterangannya itu yang penting, keterangannya ya. Ini adalah contoh jadwal penelitian. Akan lebih baik Bapak Ibu bisa membuatnya dalam tahun berbeda. Loh ini tahunnya sama Pak, iya kan, tapi 1 tahun juga nih kan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena kan Bapak Ibu akan melakukan penelitian 2,5 tahun sampai 3 tahun kan gitu ya, itu normalnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikan dalam waktu ya sekitar itu ya. Ya 3 sampai 4 tahun, 4 tahun masih dianggap sebagai waktu atau tepat waktu gitu ya. Nah, ini 2 tahun 3 ya, 3. Jadi tahun ketiga ini 3 persis ini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya silakan bisa dibuat yang bagus ya. Ini dijadikan sebagai kontrol bagi Bapak Ibu ya. Sekarang itu harusnya saya di mana nih? Saya sudah tahun kedua kok belum apa-apa ya. Harusnya saya sudah menuliskan laporan disertasi, setidaknya bab 1, bab 2 kan gitu ya. Ini sebagai kontrol ya, self control baik kita. Nah ini langsung ya, nih Bapak Ibu bisa jawab ya. Jawab nanti ya nggak dinilai lah ya, tapi tapi ya kalau tadi mendengarkan bisa menjawab ya. Baik, yang pertama, yang tidak termasuk dalam bab metodologi atau metode penelitian adalah apa jawabannya nih? Hasil penelitian. B. Sudah pinter-pinter ya ini. B ya. Ada yang nggak sepakat? Jawaban kok sepakat nggak sepakat ya. Kuncinya apa dulu ya? Kuncinya B ya, betul ya, hasil penelitian dan bahasan. Ini kan ada di bab 4 biasanya. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak termasuk inti substansi bab metodologi penelitian adalah apa ini? A ya Prof. Wih,
Cara mendapatkan diambil itu langkah-langkah penelitian itu masuk ya. D, bro. bro. Cara mendapatkan luaran yang Cara diharapkan. mendapatkan luaran E. diharapkan itu kan metode itu. Metode ya. Apa yang diharapkan berarti. dari Loh, diurut ya nanti ketemu juga diurut. Apa sepakat apa nih? Bagaimana penelitian di Apa yang diharapkan itu termasuk itu tujuan, manfaat Tujuan, itu. iya. Itu kan manfaat tujuan ada di bab 1 kan. Iya. ya, Itu bab 1 ya. Yang lain itu masuk di metodologi ya. Baik, kemudian yang ketiga, yang tidak termasuk dalam metodologi penelitian adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Identifikasi. kebetulan pas yang sampainya di A langsung, nggak pas ini ya. Oke ya, kalau yang bahan itu masuk, alat yang dipakai masuk, cara membuat data masuk, cara menganalisis masuk. Tapi pengolahannya, nah pengolahannya sendiri itu tidak di bab 3 loh ya, di bab 4. Jadi kan caranya, cara kan metode ya. Jadi kalau ada kata cara-cara itu masuk di metode semua itu. Alat, bahan, cara, bahasa termasuk tools ya. Berarti itu masuk di metodologi penelitian. Yang keempat, nah jika terdapat perbedaan antara promotor dan mahasiswa tentang istilah maupun susunan subbab pada metode penelitian, maka sebaiknya mahasiswa Bro. D. apa? Promotor. Mengikuti saran D itu promotor. D. Ada yang sepakat? Sepakat. Sepakat ya, itu biar nggak lama gitu kan. Saya bilang di Amos ya. Asal manut ora susah. Ya ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak substansi banget ya. Urutan subbab, kemudian antara metodologi apa metode ya. Anda bersikukuh metodologi. Teorinya yang Prof Rizal ajarkan metodologi Prof misalkan gitu ya. Promotor satunya bilang metode saja. Sampai Anda nggak usah sholat istikharah gitu ya untuk ini ya. Wah nanti saya ikuti promotor atau saya bersikukuh dengan jawaban saya, nggak usah ya. D saja ya, mengikuti saran promotor. Sesuatu yang tidak substansi seperti misalkan nanti kata pengantar ini nanti saya diurutkan nama 1, nomor pertama. Anda bersikukuh dekan tuh harusnya atau prof misalkan, nggak usah berdebat seperti itu. Itu ikut saja ya. Itu saran saya loh ya, tapi boleh jadi ada mahasiswa yang sangat perfeksionis, idealis. Saya akan berjuang mati-matian terhadap satu kata ini. Ini penting ya, silakan saja lah ya. Tapi saya kira itu tidak bijaksana ya. Kita bekerja dengan waktu terbatas, berhadapan dengan orang lain. Yang penting semua puas kan gitu ya. Yang kelima, substansi yang harus ada pada bab metodologi penelitian adalah harus ada loh ya. Prosedur penelitian. Dan A. Prosedur penelitian. Satu lagi, coba jawab apa lagi? bagian alir. Baca. Flowchart kan nggak harus. Enggak. Kalau dia bisa membuat IPO, kerangka informasi kan nggak perlu flowchart. Kalau dia bisa membuat diagram blok kan nggak harus flowchart. Nggak harus baca. Ya, perangkat lunak misalkan dia membuat model audit nggak pakai lunak yang dipakai, bisa juga kan? Iya. Jadwal itu beberapa promotor mengatakan di bab 4 kan gitu ya. Berarti kan nggak harus. Kita jalan penelitian. Apalagi ini ya. Ini ada di mana ya? Di bab 1 ya. Kita jalan itu. Kan roadmap ya, roadmap penelitian kan bukan termasuk metodologi. Itu termasuk track record kita ya. Apalagi kalau yang tidak pernah punya penelitian, mau punya peta jalan apa, dia belum punya track record ya. Yang newcomers ya, yang pendatang baru di dunia penelitian itu pasti belum punya peta jalan, maka tidak wajib ya. Ya itu ya 5 saja ya. Buat soal juga sulit ya, apalagi yang multiple choice ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan dapat disampaikan sampai jam